Selamat datang di Tuturan Info. Sahabat Tuturan Info, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini, saya akan menceritakan sejarah singkat tentang negara Palestina. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini. Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Tercatat dalam sejarah sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, sebuah bangsa untuk pertama kalinya datang dari Jazirah Arab ke Palestina. Mereka bermukim dan membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina. Bangsa itu adalah bangsa Kan'an. Karena itu, nama klasik wilayah Palestina itu dulunya bernama Kan'an. Terdapat peninggalan purbakala yang diperkirakan tahun 500 sampai 14.000 sebelum Masehi, mengindikasikan manusia sudah mendiami Palestina sejak zaman batu. Hal ini diketahui saat bangsa Kan'an datang dari Jazirah Arab. Sisa peninggalan purbakala tersebut berupa tulang belulang manusia yang ditemukan di dalam gua-gua di Palestina seperti Gua Al-Amira, Ij Al-Ahmar, Al-Wad, Kubara, dan di pegunungan Gurun Negev. Pertengahan abad ke-5, Palestina dalam sejarah kuno disebutkan sebagai Tanah Kan'an dalam laporan pemimpin tentara King Mari. Nama itu tertulis di Tugu At-Rimi, seorang raja Al-Kha. Sekitar 800 sebelum Masehi, asal kata Palestina sendiri disebutkan berasal dari kata Pilsta dalam catatan Assyria selama masa Raja Assyria. Sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, untuk pertama kalinya, seorang nabi dari Babilonia datang ke Palestina. Pada saat itu, wilayah Palestina dikuasai oleh Malkisedik. Nabi itu bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Palestina, Ibrahim mempunyai cucu. Salah satu cucunya bernama Nabi Yakub, yaitu putra dari Nabi Ishak. Nama lain dari Yakub ialah Israel, atau dalam bahasa Arab adalah Israel. Dalam rujukan Arab, makna Israel adalah pilihan Allah atau hamba Allah. Sedangkan menurut kaum Yahudi, secara bahasa Israel adalah orang yang bergulat dengan Tuhan. Nabi Yakub dari semua istrinya mempunyai anak sebanyak 12 orang. Salah satu di antara anaknya bernama Lewi. Keturunan Lewi ini yang nantinya akan melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Anak Nabi Yakub yang lain bernama Yahuda. Keturunan Yahuda inilah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Yahudi, di mana nantinya keturunan Yahuda ini melahirkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan juga Nabi Isa alaihi salam. Anak Nabi Yakub juga ada yang menjadi seorang nabi, di mana kita mengenalnya seorang lelaki yang sangat tampan, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini menjadi Perdana Menteri di Kerajaan Mesir. Kemudian, Nabi Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Karena banyaknya keturunan Nabi Yakub sehingga menjadi bangsa yang besar. Keturunan Nabi Yakub inilah yang kita sebut sebagai Bani Israel, yang berarti keturunan Israel. Pada abad ke-13 sebelum Masehi, Nabi Musa datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Nabi Musa membawa Bani Israel untuk pulang ke kampung halaman nenek moyang mereka, yaitu Palestina.
Akan tetapi, Nabi Musa wafat sebelum membawa kembali Bani Israel ke wilayah yang telah dijanjikan, yaitu Palestina. Sepeninggalan Nabi Musa, sekitar tahun 1190 sebelum Masehi, Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, yang kemudian membawa Bani Israel menguasai daerah bagian timur Palestina. Pada tahun 963 sampai 923 sebelum Masehi, tercatat dalam sejarah, Nabi Daud alaihi salam juga pernah memerintah di wilayah Palestina. Setelah menghancurkan Raja Jalut dan menggantikan Raja Tolut, kepemimpinan Nabi Daud kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat kepemimpinan Nabi Sulaiman, Palestina berada pada kondisi tertinggi dalam segala aspek kehidupan. Namun, setelah Nabi Sulaiman wafat, kondisi Bani Israel terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Israel dan Kerajaan Yahuda, yang menyebabkan mereka saling bermusuhan. Kerajaan Israel tidak bertahan lama dibandingkan Kerajaan Yahuda, yang terus berlanjut sampai 586 sebelum Masehi dengan ibu kota Al-Quds. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Kerajaan Yahuda runtuh setelah dikalahkan oleh orang-orang Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar II. Palestina setelah itu dikuasai oleh Kerajaan Persia yang dipimpin oleh Darius. Darius membagi wilayah atau negara bagian Persia menjadi 12 wilayah dan menjadikan Palestina sebagai wilayah kelima dengan nama Aramen, yang berarti seberang sungai. Sejarah kemudian menyatakan Kerajaan Romawi menguasai Palestina setelah mengalahkan kekuasaan Helenisme Yunani di bawah kepemimpinan Paranormal Agung pada tahun 332 sampai 63 sebelum Masehi. Bangsa Romawi menguasai Palestina pada tahun 63 sebelum Masehi dalam bentuk otonomi kekuasaan, dan barulah pada 6 Masehi pemerintah diambil alih langsung oleh Romawi. Pada tahun 636 Masehi, pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, perebutan wilayah Palestina ditandai dengan perang Aznadid yang serupa dengan perang Yarmuk. Perang itu memakan banyak korban dari tentara Muslim dan Romawi dalam jangka waktu yang lama. Namun, pasukan Muslim di bawah Panglima Perang Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid memenangkan peperangan tersebut. Kemudian, pasukan Romawi menarik diri ke kota Yerusalem. Pasukan Islam sudah mendekati wilayah Yerusalem. Saat itu, Yerusalem di bawah tanggung jawab Uskup Sopronius selaku perwakilan Bizantium sekaligus kepala gereja Kristen Yerusalem. Tatkala pasukan Muslim pimpinan Khalid bin Walid sudah mengepung kota itu, Sopronius selaku perwakilan Bizantium sekaligus kepala gereja Kristen Yerusalem tetap tidak bersedia menyerahkan Yerusalem kepada kaum muslimin. Pasalnya, sang uskup ingin langsung menyerahkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 636 Masehi sampai 1095 Masehi, masyarakat Palestina hidup damai di bawah kendali kekhalifahan Muslim. Namun pada saat itu, kepemimpinan Muslim itu sendiri sudah terpecah belah menjadi beberapa dinasti. Pada tahun 1095 Masehi, untuk pertama kalinya Paus Urbanus II mencetuskan perang salib dalam sidang konsili Clermont. Ia menghimbau hadirin untuk angkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk dan untuk melakukan ziarah bersenjata ke Madinah. Ia menyerukan perang salib adalah perang suci untuk mengambil tanah Palestina dari kaum muslim. Ia menjanjikan siapa saja yang ikut perang bakal dapat penebusan dosa. Dalam naskah pidatonya kala itu, Paus Urbanus II menceritakan bagaimana muslim di Palestina memperkosa perempuan Kristen, mengalirkan darah di air baptis serta altar gereja. Ia menjelaskan bagaimana umat Islam secara kejam melakukan pembunuhan, mutilasi, dan penyiksaan.
Catatan valid dari pihak umat Islam dan Gereja Timur, serta analisis sarjana Barat belakangan nyaris seragam menyatakan tak terjadi hal-hal keji itu sepanjang Yerusalem dikuasai Muslim. Imbauan dari Paus Urbanus II ditanggapi dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib melalui pengikraran kaul di muka umum. Orang yang mengajukan diri lantaran didorong oleh niat yang berbeda-beda. Ada yang sekedar ingin pergi ke Yerusalem agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga. Ada yang melakukannya demi bakti kepada majikan. Ada yang hendak mencari ketenaran dan nama baik. Dan ada pula yang bernafsu meraup keuntungan ekonomi maupun politik melalui keikutsertaannya. Pengepungan Yerusalem yang dilakukan tentara salib berlangsung dari 7 Juni hingga 15 Juli 1099 semasa Perang Salib Pertama. Keberhasilan pengepungan ini merupakan puncak dari Perang Salib Pertama, menyebabkan para tentara salib merebut kota Yerusalem dari Kekhalifahan Fatimiyah dan meletakkan landasan bagi berdirinya Kerajaan Yerusalem. Sejarah kemudian mencatat, Yerusalem berhasil direbut Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12. Serbuan Salahuddin tak lepas dari kecerobohan seorang bangsawan Perancis, Renaud dari Chatillon, yang berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata, bahkan mengancam rombongan peziarah menuju Mekah dan Madinah. Renaud kemudian dibunuh dengan tangan Salahuddin sendiri, sementara penguasa Yerusalem saat itu yang juga merupakan bangsawan Perancis, Guy dari Lusignan, didepak dari Tanah Suci. Theodor Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Organisasi Zionis Dunia didirikan oleh Theodor Herzl di Basel pada tahun 1897. Program Basel menyatakan Zionisme berusaha untuk membangun rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang dilindungi oleh hukum publik. Siz bu bayrağı çizerek emelinizin arz-ı mevut olduğunu ilan ettiniz. Nil ile Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! Setelah jatuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah, Palestina menjadi jajahan Inggris. Inggris menduduki selatan Palestina dan bagian tengahnya pada Desember 1917. Pada 2 November 1917, Deklarasi Balfour terjadi dengan menandatangani perjanjian penyerahan Palestina kepada Zionis. Padahal saat itu, Palestina belum menjadi jajahan Inggris. Saat perjanjian Balfour dilaksanakan, tercatat sebesar 56.000 Yahudi menetap di Palestina, yang termasuk 8% dari penduduk Palestina. Pada September 1918, Inggris menjajah Palestina bagian utara. Pada 1939 sampai 1945, eksodus Yahudi ke Palestina tidak bisa dilepaskan dari tragedi Holocaust yang didengungkan Eropa. Holocaust muncul karena perbuatan Nazi pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946, Transjordania memperoleh kemerdekaan dari mandat Britania atas Palestina. Lebih dari 90% tanah adalah milik Palestina. Selama periode ini, para pemukim Yahudi telah membayar sebagian tanah mereka tempati. Pada tahun 1947, Sidang Umum PBB memprakarsai rencana untuk memisahkan Palestina Barat menjadi 2 negara. Pemimpin Yahudi menerima, sementara para pemimpin Palestina menolak rencana tersebut yang mengakibatkan pemberontakan. Pada tanggal 14 Mei 1948, Yahudi mendeklarasikan negara Israel yang didukung oleh Amerika, di mana Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Kemudian, orang Yahudi seluruh dunia berkumpul di negara Israel. Komunitas Yahudi menyatakan dirinya merdeka di negara baru Israel. Negara-negara tetangga Arab kemudian melakukan intervensi militer memicu Perang Arab-Israel pertama. Perang bersejarah membuat Palestina terbagi menjadi 3 bagian,
gencatan senjata tahun 1949 memberi Israel kendali atas 77% wilayah. Pada tahun 1967, terjadi perang selama 6 hari. Perang yang berlangsung 6 hari melibatkan pertempuran Israel melawan 3 negara Arab, Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang ini mengakibatkan Israel mengklaim kendali atas Gaza dan semenanjung Sinai yang strategis dari Mesir, tepi barat dari Yordania, dataran tinggi Golan dari Suriah dan Yerusalem. Pada tahun 2012, sebagai bagian inisiatif pelepasan sepihak, pasukan pertahanan Israel meninggalkan jalur Gaza dan 4 pemukiman di tepi barat utara. Israel meluncurkan kampanye udara besar-besaran ke Gaza dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghalangi Hamas. Palestina mengajukan proposal untuk keanggotaan dan kenegaraan PBB. Itulah tadi sejarah singkat negara Palestina. Dukung channel ini agar bisa menyajikan cerita-cerita lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.